Halo, selamat pagi. Kembali lagi dengan saya Siti Nur Aisyah, mahasiswa KKN Tematik COVID-19 Literasi dan Numerasi Universitas PGRI Semarang 2020. Nah, kali ini saya sedang berada di kediaman Ibu Siti Mariam ya Bu ya. Saya di sini sedang kita akan berdiskusi mengenai strategi guru dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Sebelumnya, tentunya kita sudah kenal ya Bu ya, tetangga saya. Saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Ibu Siti Mariam ini. Nama Siti Mariam, tempat tanggal lahir Kendal 1 Januari 1976, jenis kelamin perempuan, alamat Dusun Guo RT 5 RW 7 Desa Terayu Singorojo Kendal. Nomor HP 083842392710. Email sitimariam74@gmail.com. Data pendidikan SD Negeri 2 Terayu, lulus tahun 1987. SMP 1 Merebuh, lulus tahun 1990. SMU YPPM, lulus tahun 1993. Dan yang terakhir perguruan tinggi Universitas Terbuka, lulus tahun 1997. Pengalaman mengajar sebagai guru SD di SD Negeri 2 Kertosari selama 4 tahun, dan yang terakhir mengajar sebagai guru SD di SD Negeri 1 Terayu sampai sekarang. Nah, langsung saja ya kita ke diskusi hari pagi ini. Saya akan bertanya beberapa pertanyaan untuk Bu Siti Mariam ya. Bu Siti Mariam ini adalah seorang guru yang sudah lama menjadi guru. Nah, ini karena tema KKN saya adalah COVID-19 daring pendidikan selama COVID, saya akan bertanya-tanya mengenai bagaimana strategi guru dalam menghadapi pembelajaran jarak jauh. Karena pembelajaran jarak jauh ini sedang dicanangkan pemerintah secara gencar-gencar. Langsung saja ya Bu ya, saya bertanya untuk pertanyaan pertama, yaitu langkah awal untuk persiapan pembelajaran jarak jauh menurut Anda sebagai seorang guru itu seperti apa, Bu? Pertama, menyiapkan mental. Kedua, menyiapkan media yang sesuai. Ketiga, menyiapkan alat seperti Android dan laptop. Keempat, sosialisasi kepada peserta didik. Wah, persiapannya sangat matang ya. Kira-kira dari persiapan ini adakah kendala yang lain? Tidak. Alhamdulillah. Kemudian langsung saja saya lanjut untuk pertanyaan kedua. Seperti apakah strategi jenengan untuk menghadapi pembelajaran jarak jauh ini, mengingat banyak sekali murid-murid yang tidak nyaman untuk pembelajaran jarak jauh ini, kan mereka juga sudah kangen untuk bertemu di kelas, bermain dengan teman-teman ya Bu ya. Kira-kira strateginya apa? Pertama itu ya harus lebih kreatif dan inovatif, terutama saat menyampaikan materi kepada peserta didik. Kedua, menciptakan media pembelajaran daring yang kreatif dan tentunya sesuai kebutuhan. Sebagai guru harus sabar karena PJJ ini tidak mudah, harus telaten menghadapi berbagai karakter peserta didik gitu loh. Dan harus paham teknologi itu yang terpenting. Kira-kira pembelajaran jarak jauh ini, adakah murid yang belum paham teknologi, atau karena ini kan di desa otomatis beberapa mungkin adalah anak yang tidak mempunyai Android seperti itu ya Bu ya? Ya ada, tetap ada itu. Lalu bagaimana cara menghadapinya? Ya apa itu, pinjem sesama teman gitu ya, sama-sama belajar gitu. Oh ya, karena memang itulah kendala utama dari PJJ jika dilaksanakan di desa ya Bu. Ya. Nah, yang ketiga, pendapat
Ibu Siti Maria mengenai pembelajaran jarak jauh sebagai guru dan tentunya sebagai orang tua. Anaknya Ibu ada berapa ini, Bu? Anak saya ada 3. 3. Itu sekolah semua atau ada yang sudah menikah mungkin? Belum. Belum. Iya. Berarti yang satu sekolah di Yang satu kuliah. Yang 2 sekolah. Yang 3 ya juga sekolah, masih sekolah. Nah, kira-kira pendapat mengenai PJJ sebagai guru dan orang tua itu seperti apa? Ya, dengan jawaban saya yaitu tadi, pelajaran jarak jauh tentunya menjadi hal baru bagi saya, baik sebagai guru atau orang tua. Namun apapun tanggungannya, kita harus siap sebagai apapun tantangannya, kita harus siap sebagai guru. Saya akan selalu sabar dan semangat memberi pendidikan untuk siswa saya, dan sebagai orang tua saya lebih insentif mendampingi anak-anak saya ketika belajar. Wah, totalitas ya berarti ya, Bu ya. Ya harus itu. Dalam menghadapi PJJ ini. Kemudian, pertanyaan terakhir ini. Ya. Saya banyak bertanya tidak apa ya, Bu ya. Ya nggak apa-apa, malah saya senang. Pesan untuk guru, murid dan orang tua dalam menghadapi PJJ ini, karena memang banyak sekali baik dari pihak guru, murid dan orang tua yang masih ada yang terkendala dan juga mungkin ada yang pro dan kontra. Seperti itu, bagaimana pesannya? Ya, pesan saya ya, pesan untuk semua guru, semangat PJJ, bukan halangan untuk tetap memberi ilmu. Untuk murid-muridku, semangat belajar dan selalu jaga kesehatan. Untuk orang tua, dampingi terus anak-anak ketika belajar. Wah, Pokoknya semangat belajar dan berdoa, gitu aja. wah, tidak terasa diskusi kita sudah selesai ya, Bu ya. Saya akan menyampaikan kesimpulan mengenai diskusi dan apa yang sudah Ibu sampaikan. Kita sebagai guru dan sebagai orang tua maupun murid, kita harus positif menghadapi PJJ ini, karena memang ini kan sudah jalan yang harus kita tempuh, mengingat COVID ini kita tidak tahu kapan selesainya. Bahkan bisa sampai 2021. Wah, tapi jangan ya, Bu ya. Jangan. Kita sebagai guru harus lebih semangat, kreatif dan inovatif dalam menyiapkan media pembelajaran. Dan sebagai murid, untuk kalian para murid yang sedang mendengar podcast ini, tetap semangat, harus selalu ingin belajar, karena memang pembelajaran jarak jauh ini kita harus lebih inovatif, kreatif dalam memahami materinya. Dan sebagai orang tua, untuk semua orang tua yang mendengar podcast ini, bersabarlah, dampingilah terus anak-anak kalian dalam belajar, karena memang anak-anak saat ini butuh pendampingan orang tua. Bahkan dengan PJJ ini kita bisa ambil positifnya, Bu. Orang tua bisa lebih dekat dengan anak-anaknya, bisa lebih mengawasi anak-anaknya, karena memang ketika mereka belajar di sekolah, kadang ada orang tua yang bahkan tidak tahu anak-anaknya itu belajar apa, seperti itu ya, Bu ya. Tapi dengan PJJ ini kita bisa ambil positifnya. Namun memang harapan dari kita semua warga Indonesia dan seluruh dunia, kita ingin pandemi ini segera berakhir. Nah, untuk semua yang mendengarkan podcast ini, silakan ambil positifnya. Mohon maaf apabila kami ada salah kata atau salah ucap. Tetap ikuti kegiatan saya, Siti Nur Aisyah, mahasiswa KKN tematik COVID-19 Literasi dan Numerasi Universitas PGRI Semarang tahun 2020. Ikuti channel Instagram saya @STNRAisyah, Facebook saya Siti Nur Aisyah, dan channel YouTube saya Siti Nur Aisyah. Tunggu podcast selanjutnya bersama para tokoh di desa saya, Dusun Gua, RT 3 RW 3, Desa Terayu, Kecamatan Singaraja, Kabupaten Kendal. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang untuk kalian semua.